Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Puasa Puisi bersama saya di Para Patiraja Channel Puisi. Teman-teman pecinta sastra di tanah air, semoga Anda semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan diliputi oleh kegembiraan dalam menjalankan hari-hari yang semakin gamang diganyang corona. Seperti biasa dan seperti pada malam-malam sebelumnya, satu patah dua kata sajak akan hadir mewarnai malam-malam panjang Anda. Akan hadir menemani lubuk lengang Anda. Dan juga saya akan memperkenalkan profil singkat sosok atau tokoh yang saya anggap memiliki pengaruh secara intelektual dan kultural dalam membentuk proses kepenyairan saya. Malam hari ini adalah malam yang istimewa karena saya akan memperkenalkan kepada Anda semua salah satu figur muda yang saya anggap cukup berpengaruh secara intelektual dalam membentuk para pemikir-pemikir muda di zaman saya. Beliau adalah Dr. Abdullah Sumrahadi dari Klaten. Saya mengenal Dr. Abi sejak saya masih menempuh studi S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika itu Kang Abi sedang menyelesaikan studi S3 atau doktornya di Universitas Gadjah Mada, dan beliau tercatat sebagai salah satu doktor termuda di seluruh Indonesia di bidang humaniora dan mendapat penghargaan yang diberikan secara langsung oleh almarhum Presiden B.J. Habibie kala itu. Ada satu hal yang saya ingat betul yang pernah dikatakan oleh Dr. Abi terhadap saya di masa itu. Beliau berkata, Bara, dalam hidup saya yang cuma satu kali ini ada satu prinsip yang akan saya pegang teguh. Saya tidak akan menempuh studi di luar negeri, tetapi suatu saat nanti saya akan mengajar di luar negeri. Prinsip ini bukan hanya sekedar isapan jempol. Terbukti di tahun-tahun kemudian, beliau kemudian menjadi dosen di mana-mana ya, di Tokyo, di Amerika, dan terakhir lama beliau menjadi salah satu dosen di Universitas Malaya Utara. Sosok muda ini saya anggap sebagai bukan semata teman atau sahabat. Lebih dari itu di mata saya, dia adalah sosok guru yang telah mengilhami dan mendukung penuh karir kepenulisan saya. Saya berhutang budi secara intelektual karena debut awal kepenyairan saya, buku pertama dan kedua bermula dari Rahim Cinta dan Republik Iblis, tidak akan pernah hadir ke hadapan pembaca tanpa peran beliau. Dialah orang yang memprakarsai serta mendorong saya untuk menerbitkan manuskrip-manuskrip yang saya tulis berserakan. Hampir setiap malam saya bersama Kang Abi menghabiskan waktu di Yogyakarta dari satu pojok diskusi ke pojok diskusi yang lain untuk mengasah daya pemikiran. Saya kira itulah sekolah yang sesungguhnya. Saya kira itulah belajar yang sebenarnya. Bukan semata hadir di bangku kuliah mendengarkan ceramah dari dosen, tetapi tidak ada dialektika dalam ruang-ruang edukasi semacam itu. Melalui Dr. Abilah, saya kemudian mengarungi samudra pemikiran, baik dalam konteks filsafat maupun ilmu sosial. Dr. Abilah yang mengenalkan wacana postmodernisme ke saya. Dan selepas menerima honor kepenulisan di awal buku saya yang telah terbit itu, saya bersama Kang Abi membeli 2 becak buku. Saya ingat betul di shopping center ya. Honor itu saya habiskan untuk membeli 2 becak buku. Giroh dan daya seperti itu muncul karena semangat yang dihembuskan oleh Dr. Abi.
Ada satu hal yang saya kira patut kita gugu dari sosok Kang Abi, adalah kepaduan antara gagasan di kepala serta laku dalam kehidupan. Beliau adalah orang yang saya kira dengan sangat teguh melawan hegemoni simbol dari seluruh dimensi kehidupan. Baginya ilmu itu terlembaga di kepala manusia dan tidak terlembaga di atas selembar ijazah atau kertas. Ada satu kejadian yang saya kira cukup konyol ya. Ketika Kang Abi menjadi salah satu dosen di sebuah universitas pasca sarjana, dan dia hadir ke tengah ruang pembelajaran di kampus tersebut dengan hanya mengenakan celana jeans dan baju kaos oblong. Ketika duduk di kelas, karena memang wajahnya baby face ya, tidak terlihat tua, para mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana bertanya kepada dia, adik mau ngapain di sini? Dan dia hanya senyum-senyum saja merespon pertanyaan mahasiswa tersebut. Ketika jam pembelajaran akan segera dimulai, semua orang kaget ternyata yang dianggap bocah mahasiswa S1 tadi itu adalah dosennya mereka, karena dia hanya datang mengenakan baju kaos dan celana jeans. Nah, dekonstruksi terhadap makna simbolik seperti ini sangat menjadi bagian yang inherent di dalam laku hidupnya. Ada satu hal lagi yang saya kagumi dari beliau adalah pengembaraan intelektual yang yang begitu luas dan tajam, sedemikian liberatif ya. Tetapi pada akhirnya dia mengalami atau mencapai sebuah titik peleburan yang di mata saya itu sangat religius. Ini jarang terjadi ya. Semakin liberal dan semakin sekuler cara berpikir orang, tetapi semakin religius laku di dalam hidupnya. Atas nama kekaguman dan ketakjuban saya seperti itu, dan atas nama berbagai detak-detik waktu yang telah kami lalui bersama, saya ingin mengabadikan semua momen itu dan mempersembahkan satu sajak untuk mengenang dan merayakan persahabatan 18 tahun itu dalam sebuah sajak pendek yang saya tulis berjudul Perjumpaan, yang termuat dalam buku saya yang terbit 2016 ini, Pacar Gelap Puisi. Puisi ini saya tulis dan saya dedikasikan khusus untuk merayakan persahabatan intelektual saya bersama Dr. Abdullah Sumrahadi. Kita akan menyimak puisi ini yang saya beri judul Perjumpaan. Perjumpaan untuk Abdullah Sumrahadi. Seperti Neruda ketika kau tutup sebuah buku, kau pun melihat dunia. Dan aku memeras setiap tetes hurufnya menjadi desir darah di jantung puisi. Lalu percakapan demi percakapan mengulik isi dada. Kata-katamu luruh di kuncup malam seperti wangsit membakarku. Aku pun lahir dan bersuara, menyusuri remang jalan Malioboro, minum dari anggur bahasa, mabuk oleh bait-bait rahasia yang tak pernah tercatat segala kitab. Hanya dalam kesunyianlah ia berada, menimangku bagai bayi, menuntun hati kita seterang matahari. Kini nyanyianku telah turun ke jalan, seorang diri menyeberangi larik-larik sepi di tepi cakrawala. Pada kalimat terakhir, tanpa kata, kau bicara padaku. Teman-teman pecinta sastra di seluruh tanah air, jelas puisi ini adalah jejak pengalaman empirik yang saya alami bersama beliau. Begitulah puisi ditulis, begitulah sebuah sajak dilahirkan. Bagi saya puisi bukan sekedar mentransformasi nilai ya, tetapi juga ada transformasi pengalaman empirik di dalamnya. Oleh karena itu puisi menjadi bermakna bukan pada
apa yang hendak kita katakan, tetapi bagaimana cara kita mengatakannya. Penyair menjadi sangat luar biasa karena dia mampu menjadikan pengalaman itu menjadi sebuah kesadaran baru di atas teks. Puisi yang tidak teralami hanya akan menjadi akrobat kata-kata, hanya akan menjadi sirkus bahasa sehingga tampak agung dan megah, tetapi tidak memiliki ikatan atau ruh yang kuat dengan dunia keseharian kita. Sehingga karya yang besar itu selalu lahir dari seluruh pengalaman yang hidup dan menghidupi para pengarang. Melalui Kang Abi juga saya belajar bahwa menjadi penulis besar atau hebat itu harus lahir dari rumah kebudayaan kita sendiri. Hal ini sudah banyak dicontohi oleh para pengarang-pengarang dunia. Mulai dari zaman klasik hingga yang kontemporer, semua orang berbicara dari rumah kebudayaannya sendiri. Sebut saja yang klasik misalkan Rabindranath Tagore dari India ya, menulis Gita Nyali dalam bahasa Urdu, dan itu semua lahir dari rumah kebudayaannya dan perjalanan-perjalanan empiriknya. Ada Octavio Paz, ada di Indonesia ada Pramudia Anantatur, lalu kemudian ada Victor Hugo dan banyak diantaranya. Semua penulis-penulis besar itu lahir dari rumah kebudayaannya sendiri. Saya kira demikian ya, satu cerita dan pengalaman yang menurut saya memiliki nilai yang bermakna secara intelektual dan kultural. Pada momen ini saya mengucapkan terima kasih dan kebanyak Kakanyong Abi, semoga Anda senantiasa dilimpahkan kesehatan dan diberi umur panjang sehingga mampu dan terus menularkan gagasan progresif, cerdas ke semua generasi, dan mudah-mudahan itu menjadi legasi dalam hidupmu. Teman-teman pecinta sastra di seluruh tanah air, sampai di sini dulu pembahasan kita malam ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Puasa Puisi esok malam dengan topik yang berbeda. Terima kasih juru kamera saya yang cantik dan jelita, Nadine Atakoja. Semoga tangan Anda tidak letih dan jari-jarinya diberi kekuatan untuk terus merekam ini menjadi satu investasi sejarah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Bara Patiraja Channel Puisi. Dan salam sastra.